warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herbs Beno Arif dari Forum News Network. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan punya kosakata yang menarik untuk menggambarkan situasi yang kini tengah dihadapi oleh Kementerian Keuangan. Dia menyebut Kementerian Keuangan itu sedang rusuh menyusul terbongkarnya berbagai skandal laku lancung para pejabat di lingkungan kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu. Mulai dari mega skandal 300 triliun yang dibongkar oleh Menko Polhukam Mahfud MD, gaya hidup hedonis dan pamer barang mewah yang dilakukan oleh mereka ini, oleh para pegawai di Kementerian Keuangan dan keluarganya, itu terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, ya. Karena itu kan kalau di Bea Cukai itu sebelumnya yang mencuat adalah soal gaya atau pamer gaya kehidupan yang mewah Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, serta rumah megah bak istana milik dari Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, dan yang tentu saja yang mulai kehebohan ini dimulai adalah dari Rafael Alun Trisambodo. Ini salah seorang pejabat ke Direktorat Jenderal Pajak di kantor pajak Jakarta Selatan. Ketika ditanya wartawan, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera turun tangan membantu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Pahala Nainggolan dengan tegas menyatakan pasti dong, ya. Itu kata dia ketika ditemui usai acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ini acaranya dilaksanakan di kantor Bappenas Jakarta Pusat hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun menurut Pahala, KPK itu tidak akan segera masuk, ya, menunggu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menanganinya terlebih dahulu secara internal. Untuk ranah etik dan disiplin pegawai itu memang ranahnya Inspektorat Jenderal. Sementara kalau KPK itu berkaitan dengan tindak pidana korupsinya. Jadi ini lebih pada unsur pidananya. Tapi kan lagi rusuh gini, biarin aja reda dulu. Baru kita bilang ini benerinnya gimana, jangan kita lagi rusuh lu benerin, biarin aja dulu. Makanya kita sangat senang nih masyarakat. Yang Andi Pramono saja saya baru tahunya dari TikTok, itu kata Pahala sambil bercanda kepada wartawan. Citra Kementerian Keuangan saat ini memang tengah babak belur atau rusuh, ya, kalau yang disebutkan oleh Pahala Nainggolan tadi. Dan benar seperti dikatakan oleh Pahala Nainggolan, para netizen yang ini atau yang tadi disebut sebagai masyarakat itu perannya sangat besar. Semua kasus itu berhasil dibongkar kecuali tentu saja skandal yang 300 triliun itu berkat sikap kepo, ya, rasa ingin tahu dan proaktif dari para netizen. Semua huru-hara di Kementerian Keuangan ini bermula kan dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio. Ini anak seorang pejabat pajak di Jakarta Selatan terhadap seorang remaja bernama David. Mario yang suka pamer kendaraan, mulai dari Jeep Rubicon sampai motor gede Harley Davidson, itu menuntun netizen pada fakta-fakta yang mengejutkan. Tadi itu dia ternyata dengan gaya hidup yang mewah tadi, yang suka pamer harta kekayaannya itu, dia ternyata hanya anak seorang pejabat eselon 3, ya. Jadi tidak sesuai dengan gaya hidup dan profil dari gaya hidup dia tidak sesuai dengan profil pekerjaan orang tuanya, yakni Rafael Alun Trisambodo sebagai seorang ASN di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Benar sih gaji orang pajak ini, ya, karena remunerasinya paling tinggi itu sebenarnya cukup makmur, ya, tapi nggak sekaya atau pokoknya nggak seglamor seperti yang dipamerkan oleh Mario Dandi Satrio tadi. Dan publik itu lebih dibuat terkejut lagi karena ternyata istri Rafael Alun bernama Ernie Mike Torondek itu juga nggak kalah dengan anaknya, bahkan jauh lebih mewah dari anaknya. Dia kan sering memamerkan tas-tas mewah, rumah-rumah mewah, wah, dan pokoknya juga perjalanan ke luar negeri yang ini jauh lebih glamor dibandingkan dengan Mario Dandi Satrio tadi. Karena kasus inilah kemudian media juga para netizen menelusurinya dan kemudian terungkap bahwa Rafael ini menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan ke KPN itu ternyata mempunyai harta paling banyak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ini, hartanya sampai 56,1 miliar rupiah, ya. Ini yang dilaporkan. Dan selebihnya dari kasus Mario ini Anda sudah tahu semua. Rafael kemudian diperiksa oleh KPK dan terungkap banyak harta kekayaannya yang tidak dilaporkan, disamarkan dengan cara diatasnamakan orang lain,
yang terafiliasi ini, mulai dari keluarga dekat gitu ya, dan atau orang-orang lain yang bekerja dengan dia. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi ketika PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, atau ini tim money laundering lah, tim pencucian uang, itu mengungkapkan transaksi keuangan yang mencurigakan di rekening Rafael Alun dan pihak-pihak yang terafiliasi itu jumlahnya sangat fantastis, sampai 500 miliar. Haji gile. Ada seorang eselon 3 sampai transaksi keuangannya 500 miliar. Belum lagi dengan harta-harta yang berserakan di mana-mana itu. Ini saya makanya menyebutnya, ini mungkin perkiraan saya sampai 1 triliun lah harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo itu. Nah, di tengah ribut-ribut harta kekayaan Rafael Alun dan keluarganya yang gila-gilaan tadi, netizen itu kembali mengungkap sebuah fakta yang tidak kalah mengejutkan. Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta, itu diketahui juga sering pamer harta kekayaannya dan barang-barang mewah di akun media sosialnya. Mulai dari motor gede, mobil mewah, sampai bahkan pesawat. Ya, walaupun ini pesawat jenis kecil ya. Perilaku Eko Darmanto ini tentu saja membuat berang Kementerian Keuangan, khususnya Ibu Sri Mulyani, dan dia langsung dicopot dari jabatannya, kemudian dipanggil oleh inspektorat, bahkan dia diperiksa oleh KPK. Dalam LHKPN-nya itu Eko melaporkan harta kekayaannya sebesar 15 miliar 739 juta rupiah. Dan ini juga rasanya nggak mungkin lah ya dia bisa nabung sampai segitu banyak ya. Ini terdiri dari aset tanah dan bangunan senilai 12 miliar dan mobil itu senilai 2,9 miliar. Tapi seperti belajar pengalaman dari Rafael Alun, yang dilaporkan ini biasanya jauh lebih kecil dari harta sesungguhnya. Nah, sementara bagaimana dengan pesawat? Ya, ada pesawat Cessna. Kata Eko Darmanto, diakui itu bukan miliknya, tapi milik Federasi Olahraga Dirgantara yang dia ikuti. Dan ketika habis diperiksa oleh KPK itu, Eko Darmanto mengaku bahwa dia nggak ada niat pamer kok, karena dia akun media sosialnya dibajak gitu ya. Akun media sosialnya dibajak, tetapi tetap saja dia bergaya dengan, Anda percaya lihat foto-foto ini dibajak, ini kan foto-foto dia ya, foto-foto memang dia pamer harta kekayaannya. Eko Darmanto itu bukan satu-satunya kepala bea cukai yang bergaya hidup hedonis. Di media sosial beredar sebuah video rumah mewah bak istana milik Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Selain rumah mewah tadi, itu Andi Pramono juga diketahui dia senang koleksi mobil antik. Ini rupanya mereka nih rata-rata senang koleksi ya, ada yang koleksi mobil antik, ada yang koleksi mobil mewah, ada motor gede dan sebagainya. Nah, ternyata kalau Andi Pramono ini istri dan anaknya juga nggak kalah juga ya. Dia ini kayak seperti anak dan istrinya Rafael Alun ya. Anak dan istri dari Andi Pramono ini kebetulan anaknya perempuan itu juga sering sekali pamer barang-barang mewah dan gaya hidup yang kosmopolit. Nah, karena mereka ini sering keliling dunia mengunjungi beberapa tempat wisata populer di luar negeri dengan menggunakan penerbangan first class. Dan semuanya itu dipamerin di media sosial. Kok nggak malu ya? Dia nggak tahu bahwa suaminya itu adalah seorang aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil ya. Walaupun pejabat, semua orang tahu seperti berapa sih besar penghasilan dari pejabat di pejabat di pemerintahan itu. Setelah heboh itu, kemudian semua akun media sosial dari anak dan istri Andi Pramono itu sudah digembok. Tapi ya itu, netizen sudah lebih duluan men-screenshotnya, jadi sudah menyebar kemana-mana. Andi Pramono menurut keterangan Kementerian Keuangan sudah dipanggil untuk diklarifikasi, dan KPK itu menjadwalkan memanggil Andi Pramono pekan depan untuk menjelaskan perolehan kepemilikan harta kekayaannya dan bukti-buktinya yang dilaporkan ke LHKPN sebesar 13,7 miliar rupiah. Nah, gara-gara ini hari ini katanya ini para kepala bea cukai dari seluruh Indonesia dikumpulkan. Nah, nggak tahu nih apa maksudnya dikumpulkan. Apakah dilarang pamer barang mewah? Artinya kalau korupsi ya
jangan dipamer-pamerin gitu atau apa? Tapi mudah-mudahan saja hari ini merupakan dikumpulkan sebagai niat, menunjukkan niat baik, niat serius dari Kementerian Keuangan untuk menangani kasus ini. Tak mau kalah dengan para netizen, itu sebuah LSM yang Forum Transparansi Anggaran atau FITRA itu mengungkap data, ada 39 pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan dan menerima gaji super besar dari jabatannya sebagai komisaris di sejumlah BUMN dan lembaga lainnya. Kalau gajinya dan tunjangannya di kementerian itu ratusan juta, ini tentimnya atau bonusnya di BUMN ini bisa sampai miliaran rupiah. Namun berdasarkan data Ombudsman, total pejabat yang merangkap jabatan itu jumlahnya lebih banyak lagi. Ada 42 orang. Mereka ini, kata Ombudsman, sudah mendapat gaji dan tunjangan sangat tinggi melalui remunerasi di Kementerian Keuangan, tapi masih menerima gaji dan bonus di BUMN yang nilainya sampai miliaran rupiah. Bahkan ada disebutkan tadi dalam tulisan wartawan senior Agus Edi Kristianto, itu ada seorang eselon 1 di Kementerian Keuangan yang hanya dalam waktu, kalau nggak salah tadi disebutkan berapa ya, 2 tahun gitu, dia bisa mengumpulkan gaji dan bonus itu sampai 64 miliar. Ini betul-betul gila. Soal inilah yang semakin membuat publik berang ya, ada korupsi yang luar biasa, sementara kemudian para pejabat eselon 1-nya itu merangkap jabatan sebagai komisaris dengan gaji yang sangat besar di beberapa BUMN dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, ini kasusnya itu makin seru dan heboh karena Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Tim Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang itu dia mengaku telah melaporkan kembali adanya 69 orang pegawai atau ASN di Kementerian Keuangan yang diduga mempunyai transaksi mencurigakan seperti Rafael. Kenapa saya disebut melaporkan kembali? Karena kasus ini sudah dilaporkan tapi sampai sekarang tidak ada tindakan. Tidak hanya sampai berhenti di situ, tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika berada di Yogyakarta, ini ketika selesai memberikan ceramah di kampus UGM kemarin, hari Rabu, tanggal 8 Maret, Pak Mahfud mengungkapkan dia baru pagi kemarin maksudnya menerima laporan ada pergerakan yang mencurigakan, itu transaksi yang mencurigakan sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan dan sebagian besar terjadi di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Ini lokasinya, lokus deliktinya, gitu ya, persis seperti yang dibongkar-bongkar oleh para netizen. Yang mengejutkan itu ternyata jumlah pegawai yang terlibat itu lebih banyak lagi, bukan 69, tetapi sebanyak 460 orang, ya. Ini artinya kalau dibagi rata-rata, ini kira-kira gitu ya, transaksi yang mencurigakan tadi kita hitungkan pukul rata lah gitu, 300 triliun dengan 460 orang itu per orangnya itu sekitar 650 miliar. Ini lebih tinggi dari transaksi yang mencurigakan milik Rafael Alun. 300 triliun itu dari tahun berapa ya Pak itu? Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih, 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Sayangnya, kata Mahfud, walau sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan, ini karena laporan dari tahun 2009 sampai 2023, namun kata Mahfud, itu laporannya dicuekin. Dan Kementerian Keuangan itu baru bertindak setelah muncul kasus seperti Rafael Alun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didimen gitu, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka. Gitu. Karena itu tidak berlebihan bila Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan mengaku berterima kasih dengan para netizen ini. Sebaliknya, secara bercanda, para netizen justru berterima kasih kepada Mario. Karena dengan ulahnya, semua kebobrokan di lembaga yang dipimpin oleh Bu Sri Mulyani ini jadi terbongkar.
Ada yang mengusulkan Mario itu diberi penghargaan, dan ada juga yang mengusulkan hukumannya diperingan karena dia telah menjadi whistleblower. Saya kira ini hanya bercanda ya, ada saja para netizen ini. Tetapi yang kocak ini, ternyata Mario yang sekarang berada di tahanan tuh, dia tidak tahu gara-gara ulahnya itu, kemudian semua harta kekayaan bapaknya dan ibunya itu dibongkar oleh netizen, dan bapaknya harus berurusan dengan KPK. Ini saya perkirakan ini tinggal menunggu waktu Rafael Alun Trisambodo akan dijadikan tersangka. Tapi kalau dia nanti tersangka dan ditahan, saya kira dia nggak bisa bereuni dengan Mario ya. Nah, kasusnya beda. Ini kasusnya satu pidana, penganiayaan, yang satu adalah korupsi. Nah, biasanya kita sedikit yang kita khawatir kalau korupsi itu tempatnya enak ya, karena dia punya duit bisa memberikan fasilitas. Dugaan permainan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan ini, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu tidak hanya sampai di situ. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengungkap ada 134 orang pegawai pajak yang mempunyai saham di 280 perusahaan, dan kebanyakan itu di atas namakan istrinya. Ini di apa ya? Ini pasti ada niat-niat tertentu mengapa disamarkan menjadi atas nama istrinya. Semula kata Pahala, ini ada aturan yang melarang itu, tapi belakangan aturan ini tidak tegas lagi. Jadi menurut Pahala, meski tidak dilarang berbisnis, tapi praktek semacam ini tidak etis karena bisa memunculkan konflik interest ya. Misalnya kalau berkaitan urusan dengan pajak-pajak dari perusahaan, itu yang ngurus dari istri masing-masing petugas pajak, yang menangani suaminya, ya semuanya bisa cincai. Saya duga kehebohan atau meminjam kalimat Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan ini ya di Kementerian Keuangan ini belum akan berakhir. Masih banyak Rafael Alun, Eko Darmanto, maupun Andri Pramono lainnya yang menunggu waktunya dibongkar oleh para netizen. Jadi prinsipnya no viral no case, no viral no justice. Mari kita buat semuanya menjadi viral dan itu memudahkan KPK untuk bekerja. Tinggal menampung saja KPK-nya, nggak perlu repot-repot melakukan investigasi. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.